Nah, saya mohon teman-teman di UGM juga semuanya, kalau beragama itu jangan pakai perspektif kita. Kalau pakai perspektif kita ya repot. Nanti pakai teori untuk rugi. Nah, nanti lama-lama ibadah yang perspektif cara Arab Saudi mungkin haji karena mendatangkan devisa misalnya. Kalau perspektif menurut kiai mungkin orang sowan gitu karena melahirkan itu kan ya ribet kalau semuanya pakai perspektif itu. Nah, bagi orang yang kuper mungkin ibadah terbaik itu bersemedi karena dia sudah senang kumpul orang. Nanti pakai perspektif sendiri agama ini nggak bisa selesai. Nah, makanya kemudian lahirlah tokoh-tokoh sosial diantaranya Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu dia menekuni ilmu sosial. Nah, karena agama ini berkesimpulan akhir subhanaka ma khalaqta hadza batila subhanak rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, semua yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Kemudian Imam Syafi'i merajut satu ilmu disebut ilmu sosial yang positif atau yang optimis. Saya berkali-kali cerita kalau Imam Syafi'i diceritanin orang tadi yang ketemu engkau cium tangan hormat itu kalau di luar ngerasani jenengan, ngata-ngatain jenengan. Imam Syafi'i tertawa tak senang. Berarti saya hebat. Hebat gimana orang itu munafik di depan Anda hormat di luar enggak? Berarti saya wibawa di depan saya agak berani. Jadi dia anggap enteng saja apa? Berarti saya wibawa. Buktinya di depan saya enggak berani. Dikira itu kan terus dia kaget Imam Syafi'i. Ternyata enggak. Terus dikasih tahu lagi separuh dari kampung ini enggak senang sama jenengan. Baguslah. Berarti separuh kampung ini enggak mungkin utang saya karena enggak senang itu mesti tidak utang. Itu kalau senang malah pinjam mobil utang ribet. Itu. Nah semenjak itu terus agama menjadi indah. Asik. Makanya saya berkali-kali kalau ada baru nganten anyar itu kalau nasihat saya, kamu kalau istri kamu marah ya bagus. Barokahnya marah nggak seneng tuh nggak minta ke mall. Kalau harmonis malah minta ke mall mahal kata saya. Jadi kalau harmonis ya nikmatnya harmonis bisa jalan-jalan ke mall, ke cari bakso. Kalau baru neng-nengan ya bagus ya nggak berbiaya kan. Sudah pokoknya yang gampang-gampang saja kata saya. Jadi ulama itu punya seni untuk ngelola sosial itu. Saya itu zaman belum kenal UGM ya seneng, kenal ya seneng. Barokahnya nggak kenal ya nggak diganggu seperti ini. Mungkin barokahnya kenal kalau saya politikus punya akses. Tapi kebetulan saya kan tidak politikus itu, jadi ya, saya tidak tahu fungsi kenal Pak Munjid untuk apa, tidak tahu. Tapi kalau saya politikus mungkin oh ini UGM keren, bisa jadi jejaring politik. Tapi kan saya tidak politikus itu. Tapi yang jelas nanti masuk surga itu rame-rame. Saya butuh teman banyak. Kalau di surga sepi juga agak enak lah jadi teman. Nah, ilmu sosial ini juga yang nanti saya baca di antara tulisan saya supaya tahu, kita semua tahu kalau ilmu sosial itu pakemnya enggak jelas itu karena memang ukurannya beda-beda. Ya bisa dilihat di halaman 24 ya. Di halaman 24. Saya baca terjemahnya saja ya. Mungkin jenengan lebih kulino bahasa Inggris ini kalau ada bahasa Arab jadi dianggap jimat. Saya baca terjemahnya saja yang paling bawah 24 itu. Nabi Yahya suka berkawan dengan orang-orang baik. Tentu itu baik. Sedangkan Nabi Isa memposisikan diri sebagai dokter yang mengobati orang sakit. Tentu ini juga baik asal dilakukan orang yang benar dan dengan cara yang benar. Jadi singkat cerita, itu Nabi Isa itu kalau jalan-jalan di satu komunitas atau satu masyarakat atau satu daerah, itu mesti dia nginep atau nyari orang terburuk di sini siapa itu. Orang yang paling dibenci banyak orang itu siapa gitu. Kalau Nabi Yahya enggak tanya orang paling baik di sini siapa. Yang Nabi Yahya bermalam di tempat orang baik. Yang Nabi Isa suka berkawan yang kurang-kurang baik. Gitu. Singkatnya dua Nabi ini kan sezaman, Nabi Yahya dan Isa. Terus akhirnya ditanya sama Nabi Yahya, kenapa kamu suka berkawan orang-orang enggak baik? Terus ana atau bibun, saya ini Nabi, jadi seperti dokter. Di mana-mana dokter yang ngobati yang sakit. Artinya kalau Nabi Kiai itu kan dokter peradaban, dokter sosial, dokter moral. Jadi itu kan ukurannya nggak jelas. Kalau kita bertawan orang baik, potensinya itu coro Jawa tahsilul hasil nguyai segoro. Wong wis sehat kok didatangin dokter untuk apa? Wong sudah baik kok didatangkan kiai untuk apa? Corong Jawa itu nguyai segoro. Tapi berkawan orang jelek, ya potensinya memang mengobati, tapi ya potensi katut. Karena ya iman pas-pasan. Jadi kan, tapi itu kan satu ilmu bahwa kalau kita ingin mengentas kejahatan atau mengentas kebodohan, mau tidak mau harus mau bersosialisasi kan. Makanya saya sering ketemu banyak kiai kalau ditanya, Gus berteman orang jelek itu gimana? Haram kata saya. Tapi kalau membina orang jelek baik dan bisa bina kalau berteman kan bulat-bulat. Bulat-bulat. Jadi logika yang dibangun kan berteman orang jelek haram, membina orang jelek baik. Bisa bina kalau berteman.
Tapi bisa keblontor ya kalau berteman. Makanya hal-hal sosial gini tidak usah dipakemkan lah, karena ilmu sosial itu nggak ada batasnya. Sufyan Ats-Tsauri itu lama yang nggak mau kumpul orang. Yang satu temannya itu suka kumpul orang. Ditanya, kenapa kamu suka kumpul orang? Ya karena bisa jamaah, bisa ngajar, bisa macam-macam lah. Terus kata Sufyan Ats-Tsauri, wahal takrohu illa man ta'rif. Kamu pasti benci dan kecewa ya sama orang yang kenal. Artinya gini, kita akan disuruh mencintai orang Islam gara-gara kenal itu kan punya pengalaman ditipu, disombongin, dikata-katain, dicuekin. Karena takut itu terjadi, Sufyan Ats-Tsauri milih tidak kumpul orang. Tapi tidak kumpul orang kemudian juga kalau punya mobil nggak pernah dipinjam, kalau punya uang yang nggak pernah nolong orang. Jadi efeknya sama-sama bisa iya bisa enggak. Itu nggak ada batasannya. Saya termasuk kiai yang jarang pergi sama istri karena ya pikiran saya sederhana, di rumah ketemu masa di perjalanan ketemu itu kan bisa bosen itu. Tapi ada yang sama istrinya pergi bareng terus karena selain nemani juga sambil ngawasi gitu. Itu kan batasan sosial itu enggak jelas. Jadi apa ya? Makanya tadi kalau ditanyakan, tadi Pak Rektor juga tanya berteman non muslim, berteman itu enggak ada selesainya seperti itu. Karena saya juga pernah matur sama Bu Aufa, karena tadi kalau kita misalnya jadi dokter terus ngobati orang yang potensi korupsi lagi, potensi jahat lagi, gimana hukumnya menyembuhkan orang yang potensi jahat lagi dan punya jejak memang jahat gitu. Ya pertanyaannya, bagaimana kalau barokahnya kamu obati terus simpati terus jadi baik. Tapi itu lalu ada pertanyaan, bagaimana gara-gara kamu obati jadi bisa jahat lagi. Kan nggak ada selesai. Kita berkawan non muslim ya gitu, kalau orang Islam kita baik, barokahnya itu mungkin tertarik sama Islam. Tapi bisa saja karena kebaikan kita sarana itu dipakai yang tidak baik. Itu siklus sosial itu nggak pernah selesai. Nah hal-hal seperti itu yang kata Nabi disebut orang yang beristihad, jika benar pahalanya 2, jika salah pahalanya 1. Karena ini, tapi ini yang sosial loh ya. Kalau tauhid ya hanya tunggal tadi, karena tauhid itu kebenaran tunggal. Sehingga kalau di tauhid nggak nerima konsep kecuali fama ada ba'dal haqqi ila dhalal. Kalau nggak benar ya pasti salah. Nah, kebetulan ilmu tauhid itu ilmu yang mudah dicerna manusia. Nah, disinilah kenapa Allah itu tetap saja ngendikan inna dina inda wahil Islam. Karena setelah Imam Amudi tadi mencontohkan pentingnya iman sama al-wahidul ahadus somad, zat yang tunggal, yang satu, yang esa, entahlah terjemahnya al-wahid itu karena diterjemah Indonesia itu nanti padanan Arabnya kadang tidak pas, makanya sering ngeluh saya dengan Profesor Zaini, Pak Kures itu kadang ngeluh karena terjemahan Arab itu tidak mudah diterjemahkan Indonesia. Tapi apapun itu kan setelah kamu ngaji matematika atau ngaji ilmu apa saja tadi, saya punya kitab dulu diajarin Mbah Mun, itu satu kitab itu gambar, mulai gambar gedung sampai gambar pohon sampai gambar sapi. Ternyata itu hanya untuk menjelaskan apapun ruwetnya gambar ini dimulai satu titik. Apapun alam raya seluas ini ada Mars, ada Jupiter, ada apa saja ya dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatil wujud, yaitu wujudnya Allah Subhanahu. Angka sampai miliar triliun ya sama, dimulai dari angka 1. Nah, kita untuk memantapkan tauhid itu udah harus sampai nyun sewu ketemu Allah atau melihat surga langsung, neraka langsung. Dengan kekuatan akal kita ini sudah cukup. Makanya agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafakkarun, bagi yang mau berpikir. Nah, ini yang kebenaran hakiki. Tapi kalau kebenaran sosial tadi itu enggak jelas. Makanya saya kalau guyon, dan itu guyon yang ilmiah, itu ada orang itu perempuan jelek, saya berkali-kali cerita itu jelek, miskin lagi. Terus sowan sama suaminya ke saya, Gus doain saya jadi orang kaya. Saya guyonin itu. Nanti kalau suami jenengan kaya, pertama yang dievaluasi itu rumahnya diganti, jadi bagus. Mobilnya jadi ganti, lama-lama yang dievaluasi jenengan. Rumah sudah bagus, mobil bagus, tapi istrinya ini yang enggak layak gitu. Akhirnya terus bagus miskin aja gitu. Artinya ketika kita nganggap kekayaan itu berkah, ternyata enggak kan? Orang yang mulai berpikir macam-macam kan ya karena mapan itu. Yang dievaluasi kan rumah selesai, mobil selesai. Lama-lama yang dievaluasi apa? Istri. Nanti kalau yang istri yang kaya yang dievaluasi suami. Nah, artinya kamu tidak bisa bilang kalau kaya lebih enak timbang miskin atau miskin lebih enak timbang kaya, tidak juga. Ilmu sosial itu, saya pernah ketemu kiai, tak anggap alim lah. Tanya saya, Gus, negara yang hebat itu ya negara yang maju, yang kayak Amerika, kayak Eropa. Terus tak tanya, negara dengan banyak urusan, dengan yang tidak banyak urusan, kalau kamu jadi presiden suka mana?
suka yang nggak banyak urusan. Karena kalau negara besar itu banyak urusan. Akhirnya terus dia mikir, ternyata hukum sosial itu enggak itu. Ya enggak jelas ya. Saya kalau punya mobil 2, kan ngurusi mobil 2, mendingan enggak punya 1 kan. Mendingan enggak punya, enggak ada yang diurus. Tapi kalau pertanyaan dibalik, tapi enggak ada yang dipakai. Tapi kalau punya mobil banyak, hebat mana manusia yang diperbudak mobil sama yang enggak, bagus yang enggak. Caranya gimana? Yang enggak punya mobil. Tapi kalau dibalik tanyanya, hebat mana manusia yang punya sarana sama enggak, bagus yang punya sarana. Jadi ilmu sosial itu boleh dibolak balik. Nah di sini terus teruskan lagi, mungkin ada beda halaman.